berdoanya ya. Nah, sambil kita mempersiapkan diri, kakak ajak adik-adik untuk berdiri ya kak ya. Ayo adik-adik kita berdiri. Ya, kita bernyanyi. Lagunya apa ya kakak Yuyun ya? Kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang kak ya. Ya adik-adik kita nyanyikan ya. Lagunya dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-Bunga yang di Padang. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami ada lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Oleh karena kekuatan dan kemurahan Tuhan, kami ada untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalamnya Tuhan ada firman yang sebentar boleh kami dengar. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang baik, kakak persilakan adik-adik duduk dan kita akan mempersiapkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kita akan bernyanyi dari bait 1 dan baitnya yang kedua. Oh
membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa ya adik-adik. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh datang kepadamu dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Jadi, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Imamat. Dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Kakak ulangi ya. Kitab Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca dari rumah kita masing-masing sama-sama ya adik-adik. Kakak membaca di sini dan adik-adik akan membaca di rumah adik-adik. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patang emas, yakni jemang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya minyak kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kita tadi sudah membaca Alkitab ya. Nah, kakak sebelum bercerita tentang firman Tuhan, kakak ada gambar loh adik-adik. Kita lihat sama-sama ya. Nah, adik-adik, di dalam gambar ini kira-kira mereka sedang apa ya? Iya, mereka sedang mendengarkan adik-adik. Yang adik-adik lihat, mereka mendengarkannya dengan serius apa sambil bermain ya adik-adik? Iya, mereka mendengarkan dengan serius, mereka mendengarkan dengan seksama adik-adik, tidak sambil bermain. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita firman Tuhan tentang Bapak Musa yang mau mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bapak Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mau menyampaikan firman-Nya supaya Bapak Musa menyampaikan firman dengan baik kepada umatnya adik-adik. Nah, supaya Bapak Musa bisa menyampaikan perintah Tuhan dengan baik kepada umatnya, berarti Bapak Musa harus apa adik-adik?
Berarti Bapak Musa harus mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh mendengarkan sambil main-main adik-adik. Supaya Bapak Musa bisa menyampaikan kepada umat Tuhan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa dengan baik dan benar adik-adik. Nah adik-adik, Bapak Musa ini adalah orang yang taat adik-adik. Taat melakukan perintah Tuhan. Taat itu artinya Bapak Musa mau melakukan hal perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Taat itu berarti kita mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Tuhan memerintahkan apa ya adik-adik kepada Bapak Musa? Nah, Bapak Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mentahbiskan atau menguduskan Bapak Harun dan anak-anaknya, khusus adik-adik, untuk menjadi imam, untuk melayani Tuhan adik-adik. Jadi artinya Bapak Harun dan anak-anaknya diangkat secara khusus adik-adik oleh Tuhan sebagai imam untuk melayani Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, siapa ya yang mau seperti Bapak Musa, yang mau mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita mau mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita dapat apa ya adik-adik? Kalau adik-adik mau dengan sungguh-sungguh mendengar janji Tuhan, adik-adik mau dengan sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, kalau adik-adik dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, berarti adik-adik akan mendapatkan hal yang baik adik-adik, akan mendapatkan sesuatu yang indah adik-adik. Misalnya nih, kalau adik-adik di sekolah, ibu guru sedang menjelaskan pelajaran, adik-adik dengar dengan sungguh-sungguh. Dan kalau diberi tugas, kalau mengerjakan ulangan, adik-adik bisa mengerjakan karena adik-adik mendengar dengan baik. Artinya adik-adik akan mendapatkan apa? Adik-adik akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalau ibu guru memberikan tugas kepada adik-adik untuk di rumah, nah dan adik-adik mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berarti adik-adik namanya sudah taat kepada ibu guru di sekolah, dan pastinya adik-adik akan mendapatkan nilai yang bagus. Lagi kalau adik-adik mau dengar firman Tuhan, mau dengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kakak-kakak pelayan menyampaikan firman kepada adik-adik, lalu adik-adik mau mendengarkan dengan baik, adik-adik mau mengerjakan apa yang kakak-kakak pelayan sampaikan, adik-adik dapat apa? Adik-adik merasakan apa? Adik-adik akan merasakan senang, sukacita, bahagia, dan adik-adik akan mendapatkan hal yang baik adik-adik. Hal yang indah akan adik-adik dapatkan. Nah, itu juga adik-adik yang Bapak Musa perlihatkan. Karena Bapak Musa mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Musa bisa mempersiapkan Bapak Harun dan anak-anaknya adik-adik untuk menjadi imam, untuk melayani Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya video bagus loh. Adik-adik mau lihat nggak? Kita lihat sama-sama ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap.
Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. "Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat," ujar Lala pelan. "Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi." Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Adik sudah lihat videonya kan? Jadi, kalau adik-adik tidak mau mendengar dengan baik, akan ada hal yang tidak baik juga yang akan adik-adik dapatkan nanti. Karena itu, kita semuanya harus bisa menjadi seperti Bapak Musa yang mau mendengarkan perintah ataupun nasihat dari Tuhan, dari orang yang lebih tua, dari orang tua, mama, papa, dari kakak. Semua orang yang lebih tua dari kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan kita bisa mengerti, lalu kita bisa melakukan setiap hal dengan baik juga. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160. Kita nyanyikan bait yang pertama ya adik-adik. Persembahan yang sudah adik-adik tadi persiapkan nanti kita masukkan di dalam amplop yang sudah bertanda PA, lalu diserahkan kepada orang tua ya untuk dikumpulkan. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 254, Tuhan Betapa Banyaknya. Kita nyanyikan bait yang pertama saja ya adik-adik. Dan kita tadi juga sudah memberikan persembahan kita buat Tuhan.
Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk bisa menjadi seperti Bapak Musa yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan perintah ataupun mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus, dari orang tua kami, dari kakak kami, dari kakak-kakak pelayan, dari ibu guru sekolah, dari siapapun Tuhan, orang yang lebih tua daripada kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukan setiap hal dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik lain kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap pelajaran di sekolah, dalam setiap pertumbuhan mereka, dalam setiap permainan mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati, kiranya Tuhan selalu beserta mereka. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan belum memungkinkan kami untuk berkumpul bersama, bermain bersama karena virus corona ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa ini dalam menangani pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh kembali pulih dan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja, terlebih khusus gereja GPIB Kota Baru, dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap pergumulannya. Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan sehingga boleh mengerjakan tugas dan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan lewat rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini sehingga dapat berguna untuk pelayanan kasih Tuhan di mana-mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jadi kakak mau berpesan tentang firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan perintah ataupun mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus, dari orang tua, dari kakak, dari ibu guru di sekolah, dari kakak-kakak pelayan, semua orang yang lebih tua daripada kita, sehingga kita boleh mendengarkan dengan baik dan kita boleh melakukan setiap hal dengan baik juga. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 213. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Namun
Tetap berdiri adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini boleh Tuhan sempurnakan sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami Kakak Layan, Kakak Tresia, Kakak Esther, Kak Yuyun mau mengingatkan kembali buat adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap selalu cuci tangan, pakai masker. Nah adik-adik,